Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Jumpa lagi dengan saya, eh, ya. Jumpa lagi dengan video saya kali ini. Yang menonton saya doakan dimudahkan rezeki dan dilapangkan rezeki. Serta jangan lupa dukung video ini dan jangan lupa selalu berusaha dalam bertani ya. Baik pertanian apapun, pertanian sayur mayur dan petani singkong atau lain-lain sebagainya. Nah, sahabat semua, pada kesempatan pagi ini saya membahas tentang bagaimana cara meningkatkan hasil buah pada hasil sawit ya. Mungkin sahabat semua eh, mungkin sahabat semua kebunnya atau pokok sawitnya kekurangan atau kekurangan buah. Nah, sahabat semua bisa lihat ini ya. Nah, sahabat semua bisa lihat lumayan banyak. Nah, baik, langkah pertama yaitu sahabat semua perhatikan perawatannya, yaitu eh, merawat lahan kebun sahabat semua dengan memperhatikan rumput ya, jangan sampai kepanjangan karena kalau panjang rumputnya jadi pupuk itu terserap oleh rumput dan sawit tidak suka rumputnya panjang. Dan sahabat semua bisa melakukan penyemprotan ya, penyemprotan atau meracur rumput, yaitu sekitar 4 bulan sekali ya. Kalau misalkan sudah tumbuh panjang sekitar ya sepanjang segini, jadi sahabat semua memberikan racun. Nah, racun bisa sahabat beli di toko-toko pertanian, dan sahabat semua bisa membeli yang harga mahal, harga murah, dan sahabat semua bisa bertanya kepada senior-senior bagaimana cara meracun rumput dan berapa dosisnya. Kalau saya sendiri sahabat semua, saya pakai yaitu satu tutup tuh kan ada warna merah. Jadi itu saya pakai 200 cc itu ya. Dan pernah juga saya pakai di 150, 200 saya sudah memakainya, 150 saya sudah memakainya, 100 cc saya sudah memakainya, lumayan alhamdulillah mati. Nah, jadi sahabat semua, saya menguji semua ya di posisi 200 bagaimana hasilnya, posisi 150 bagaimana, 100 bagaimana. Nah, saya kedepannya nanti kalau sudah panjang rumput ini saya menguji di posisi 100 cc. Sahabat semua bisa bertanya pada senior juga ya. Sahabat semua, dalam racun rumput ada dua jenis racun rumput, yaitu ada yang herbisida kalau nggak salah ya, yang sejenis Roundup, 14, Jumat. Nah, itu matinya, dan oh ya, satu Jumat, Roundup, bablas dan lain-lain sebagainya yang sejenis itu. Kedua Gramoxone ya, Gramoxone ada yang sejenis merek lainnya. Nah, di antara dua itu sahabat semua perbedaannya yaitu eh, kalau bablas, Roundup, Jumat dan sejenis lainnya itu matinya sekitar 1 minggu lebih, 1 minggu lebih baru menguning ya. Kelebihannya yaitu sampai ke akar ya, sampai ke akar seperti sampai ke akar dan tidak tumbuh lagi. Kalau seperti Gramoxone ya, yang kedua, jenis kedua, Gramoxone itu bisa kita bilang di atas saja, tidak sampai ke akar. Nah, jadi kalau kita meracun rumput, dia matinya daun aja, nggak sampai ke akarnya, bisa tumbuh lagi. Nah, itu perbedaannya. Kalau Roundup, Jumat, bablas dan sejenis lainnya sampai ke akar, dan bisa kita bilang
tumbuh rumput baru. Tapi kalau yang Gramoxone dia matinya cepat, sampai sekitar 3 hari atau 4 hari dia udah hangus. Nah, sahabat semua, saya lebih suka memakai yang jenis herbisida seperti Roundup, Jump Up, dan Bablas, karena itu bisa mati sampai ke akar. Nah, sahabat semua bisa lihat di samping kita. Nah, itu ada ilalang. Nah, ilalang ini saya menggunakan Jump Up. Nah, Jump Up seperti inilah. Nah, jadi dulu ini ilalang semua ini, sekarang sudah berganti rumput ya. Nah, sekarang sudah berganti rumput. Jadi saya lebih suka memakai sejenis herbisida Jump Up. Kalau saya pakai Gramoxone, memang dia mati, tapi dia tumbuh lagi, tidak sempurna. Ini sudah hangus, sudah busuk sampai ke akarnya. Nah, ini penampakannya sahabat semua. Rumput baru ya, rumput kecil. Kalau rumput ini sahabat semua, ini takaran dosis 100 cc bisa mati. Takaran 100 cc bisa mati kalau sejenis ini. Tapi kalau ilalang, kalau Jump Up itu, Jump Up, Roundup, dan Bablas, sekitar saya pakai ini dulu 200 cc. Nah, seperti itu sahabat semua perbedaan antara kedua racun rumput. Nah, baik sahabat semua, itulah perbedaan antara dua herbisida ya, racun rumput. Satu Jump Up, Roundup, Bablas, dan Gramoxone, dan jenis-jenis paraquat lainnya. Nah, itulah. Lanjut ke bagian selanjutnya ya. Usahakan jangan sampai kebun sahabat semua bersemak, karena sawit ini tidak suka rumputnya panjang ya. Rumputnya panjang, sawit ini tidak suka, jadi usahakan bersih. Nah, sahabat semua bisa melihat kebun-kebun kawan-kawan kita yang bersih. Dan untungnya apa? Ketika kita memupuk nanti, kita mudah, leluasa dalam bergerak ya, dan tidak terganggu. Nah, baik sahabat semua, tahap selanjutnya yaitu memberikan pupuk ya. Dalam memberikan pupuk, sahabat semua perhatikan unsur haranya ya. Yaitu unsur hara yang terbaik adalah bisa membuat buah dan pohon batang lainnya bisa membaik. Karena kenapa? Unsur yang baik itu dapat meningkatkan hasil panen sahabat semua. Kalau bagus pupuknya, pasti jelas hasil panen itu meningkat. Dan kalau bagus pupuknya, buah sawit sahabat semua bisa lebat dan besar-besar. Dan kalau bagus pupuknya, ya pertumbuhannya pun bagus. Nah, sahabat semua bisa memberikan pupuk kepada pohon kelapa sawit. Sahabat semua bisa memberikan dengan cara ya metode-metode yang telah yang telah disampaikan oleh senior kita ya. Nah, sahabat semua bisa memberikan, kalau umur seperti ini saya uji coba sendiri, ini 3 kilo ya. 3 kilo. Jadi sahabat semua bisa memberikan 3 kilo per pokok, dan sahabat bisa memberikan unsur-unsur lainnya, lengkapi kebutuhan unsur pada pohon tersebut. Kalau unsurnya cukup,
berarti buah pun melimpah dan lebat-lebat semua. Usahakan melengkapi semua unsur-unsur itu. Dan sahabat semua bisa bertanya kepada senior pupuk apa yang baik. Dan di antara pupuk sawit yang sering dipakai yaitu sejenis yang mereknya ya, Urea, TSP, SP36, NPK, NPK Mahkota, NPK 16 Mutiara, KCL ya, dan lain-lain sebagainya. Dan sahabat semua bisa memberikan itu menurut takaran yang sudah ditentukan. Jadi sahabat semua, kalau banyak kita beri makan anak ayam, ya kita bilanglah anak ayam kita itu jenis apa. Jadi kalau kita beri umpannya mahal, pasti pertumbuhannya bagus. Dan kalau kita beri anak ayam itu kurang umpan, pasti pertumbuhannya nggak bagus. Bulunya pun kurang bagus. Pertumbuhannya pun kurang bagus. Sama seperti sawit ini sahabat semua. Kalau kita beri pupuk yang bagus, unsur yang baik, apalagi ya perawatan yang baik, pasti buahnya ini besar-besar semua, lebat-lebat semua. Begitu juga anak ayam tersebut, kalau kita beri umpan yang mahal, kita bikin dia kenyang, kita bikin dia nggak kelaparan ya, pasti dia pertumbuhannya itu bagus, bulunya pun bagus ya, nggak apa namanya bahasa kita tuh, bulunya yang kurang rapi ya. Nah, sawit ini kayak seperti itu juga sahabat semua. Kalau makanannya cukup, dia nggak kelaparan, unsurnya bagus, unsurnya lengkap kita berikan, perawatannya bagus, dia nggak pernah kenyang, pasti. Nah, sahabat semua seperti yang sahabat lihat di belakang saya ini ya. Nah, ini lumayan. Alhamdulillah ini nggak putus-putus. Ya, semoga lah selalu seperti itu. Nah, itulah sahabat semua tekniknya ya. Jadi jangan sampai kelaparan. Nah, ini ada yang sawit bulan 1 dikasih umpan itu pun 2 kilo. Ataupun 1 kilo. Habis itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nggak dikasih pun umpannya, makanannya. 6, 7, 8, 9. Masuk 9 kasih umpannya itu pun 2 kilo. Mana dia bisa? Nggak bisa dia sahabat semua. Jadi usahakan bulan 1 3 kilo, bulan 6 3 kilo ya. Bulan 12 3 kilo 6 bulan sekali. Atau bisa juga teknik perusahaan yang dibilang orang 3 bulan sekali, bulan 1 sampai 3 kilo, 4, 5, 6 3 kilo 3 bulan sekali, atau metode 4 bulan sekali bisa juga. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4 3 kilo. Kalau umur seperti ini ya, pendek seperti ini, nah kasih 3 kilo, bulan 4 besoknya 3 kilo. Nah, jadi kebutuhan yang harus kita cukupi untuk kelapa sawit ini ketika dia butuh makan ada. Ini enggak, kita kasih makan enggak ada. Jadi sahabat semua bisa uji coba tuh. Atau bisa bandingkan sawit yang enggak pernah diberi pupuk sama sawit yang diberi pupuk. Sahabat semua bisa bedakan. Jadi sahabat semua lakukan seperti itu pasti.
Dan sahabat semua bisa bertanya kepada senior-senior ya yang sudah eh, berhasil dan sukses dalam berkebun sawit. Bisa bertanya juga, Bang, pupuknya berapa kilo ini? Bisa juga seperti itu. Berapa bulan sekali memupuk? Apa yang saya berikan pupuk kalau sawit ini seperti ini? Sahabat semua seperti itu, jangan malu bertanya ya. Karena yang bagi-bagi pemula ya, yang bagi-bagi pemula bertanya jangan malu lah. Nah, langkah selanjutnya yaitu pruning ya. Nah, pruning ini fungsinya ya setelah ini ada yang apa? Setelah kita memupuk, kita pruning atau pruning dulu baru memupuk. Saya seperti itu ya. Kalau orang-orang harus begini dulu, harus begitu dulu. Saya boleh pruning dulu baru memupuk dulu baru pruning, sama-sama saja ya. Nah, kalau pruning sahabat semua lakukan, bersihkan pelepahnya ya. Itu dapat meningkatkan bunga-bunga baru ya. Bunga-bunga sawit timbul dia semua. Nah, jadi penting juga pruning ini atau pemangkasan pelepah bisa kita bilang. Penting juga. Karena kenapa? Bisa menimbulkan bunga. Setelah kita memupuk, bunga itu cepat keluar. Berbeda dengan yang nggak kita pruning itu lama. Karena kenapa? Zatnya itu terarah. Kalau nggak kita potong pelepahnya, jadi banyak unsur pupuk itu dimakan pelepah ya. Jadi dengan pruning terarah, bunga cepat keluar. Jadi sahabat semua bisa membuktikan itu, bandingkan semua ya. Oke sahabat semua, itulah teknis ya. Semoga saya doakan dimudahkan rezeki dan dilapangkan rezeki serta dilebatkan buah sawit sahabat semua. Serta jangan lupa berdoa kepada Allah agar diberikan buah yang lebat, rezeki yang banyak, serta kesehatan untuk kita berkebun dan memanen. Dan jangan lupa bagikan video ini ke media sosial seperti Facebook dan TikTok dan Instagram lainnya. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman YouTube lainnya. Serta dukung channel saya ya agar saya bisa memberikan informasi-informasi baru. Terima kasih, sampai jumpa. Salam petani kelapa sawit, semoga berkah dan sukses. Amin. Berapa menit? 18.